Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Artinya, frasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus. Misalkan, satu frasa menduduki satu subjek dan predikat. Jika satu kelompok kata menduduki dua fungsi yang berbeda, berarti telah melampaui batas fungsi. Kelompok kata itu disebut kalimat, bukan lagi frasa. Contoh 1, dengan inti frasa yaitu angin dan predikatnya yaitu angin yang berhembus. Contoh ini tidak mengungkapkan pikiran yang utuh dan tidak melampaui batas fungsi, karena hanya menjadi bagian kalimat yang hanya menduduki salah satu fungsi saja. Mungkin fungsi subjek, objek, atau pelengkap, sehingga ujaran itu disebut frasa atau kelompok kata. Lazimnya, frasa terdiri atas dua kata atau lebih yang salah satu unsurnya berupa unsur utama, sedangkan unsur yang lainnya berupa unsur keterangan. Unsur utama merupakan unsur inti, sedangkan unsur keterangan merupakan unsur tambahan. Unsur tambahan lazim pula disebut atribut atau pewatas. Unsur inti merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan unsur tambahan merupakan unsur yang menerangkan. Contohnya, buku baru, mobil merah, ayam jantan, rumah kayu, tugu Monas. Dari contoh tersebut yang merupakan frasa nominal, sebab unsur intinya berupa nomina, yaitu buku, mobil, ayam, rumah, dan tugu. Frasa yang hanya menduduki salah satu fungsi di dalam kalimat seperti pada contoh berikut, orang itu berjalan pelan-pelan. Unsur orang itu pada kalimat tersebut merupakan frasa nominal. Unsur berjalan pelan-pelan pada contoh merupakan frasa verbal, dan unsur sangat sabar pada kalimat Pak Jono sangat sabar merupakan frasa adjektifal. Hubungan antara kata yang satu dan yang lainnya adalah hubungan yang diterangkan D pada frasa yang terdiri atas dua kata atau lebih dan yang menerangkan M, atau sebaliknya, menerangkan dan diterangkan. Berdasarkan letak yang diterangkan dan yang menerangkan, urusan frasa dapat dibedakan menjadi frasa DM dan frasa MD. Urutan DM mensyaratkan bagian yang diterangkan berada di depan, di sebelah kiri, dan bagian yang menerangkan di belakang, sebelah kanan. Bagian yang diterangkan merupakan inti, sedangkan bagian yang menerangkan merupakan atribut. Contohnya pada kata mobil mewah. Urutan frasa mobil mewah seperti pada contoh di atas adalah DM, karena bagian inti atau bagian yang diterangkan berada di sebelah kiri. Inti frasa tersebut adalah mobil, sedangkan unsur keterangannya atau bagian yang menerangkan adalah mewah. Selanjutnya, selain frasa bertipe DM seperti yang telah dijelaskan tadi, disajikan dalam beberapa contoh juga urusan frasa bertipe MD. Dalam urutan frasa MD, unsur inti terletak di sebelah kanan dan unsur keterangan di sebelah kiri, atau atribut mendahului unsur inti. Contohnya, akan pergi. Urutan frasa akan pergi seperti contoh merupakan MD, yang inti frasa atau unsur yang diterangkan dalam frasa tersebut adalah pergi, sedangkan unsur keterangan atau unsur tambahan adalah akan. Selanjutnya, berdasarkan urutan komponen pembentuknya, frasa dibedakan menjadi
frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi, posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Kesetaraan posisi distribusi dapat dilihat pada contoh berikut. Dua orang penjahat ditangkap polisi semalam. Kalimat kedua, 2 orang ditangkap polisi semalam. Yang ketiga, penjahat ditangkap polisi semalam. Frasa 2 orang penjahat pada kalimat yang pertama, 2 orang ditangkap penjahat semalam mempunyai distribusi. 2 orang penjahat ditangkap polisi semalam mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik dengan unsur 2 orang maupun dengan unsur penjahat, sehingga meskipun hanya disebutkan salah satu unsurnya, seperti pada kalimat 2 orang ditangkap polisi semalam atau penjahat ditangkap polisi semalam, kalimat tetap berterima atau gramatikal. Hal itu disebabkan fungsi frasa dalam kalimat tersebut dapat digantikan oleh salah satu atau semua unsurnya. Frasa endosentris ini dapat pula terdiri atas unsur-unsur yang setara, sehingga unsur-unsur itu dapat dihubungkan dengan kata dan atau kata atau, seperti contoh berikut. Ibu, bapak. Kata ibu bapak dapat ditulis dengan bapak dan ibu atau bapak atau ibu. Selain terdiri atas unsur yang setara, frasa endosentris dapat pula terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara, sehingga unsur-unsur itu tidak mungkin dapat dihubungkan dengan kata dan atau, seperti contoh berikut. Agak kaku, seperti contoh kata agak kaku dapat ditulis agak dan kaku atau agak atau kaku. Frasa endosentris dapat dijadikan menjadi 2, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Frasa endosentris koordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara, sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata dan juga atau. Sementara frasa endosentris subordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara, sehingga di antara itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan atau kata atau. Frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak dapat menggantikan fungsi frasa tersebut. Seperti pada contoh, lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Lelaki itu kalimat kedua, lelaki itu sedang melukis atas bukit. Contoh di atas memperlihatkan bahwa unsur dalam frasa di atas bukit pada kalimat pertama, lelaki itu sedang melukis di atas bukit, tidak dapat saling menggantikan fungsi frasa tersebut, hingga kalimat B, kalimat kedua dan kalimat ketiga tidak berterima. Wujud frasa. Frasa dalam bahasa Indonesia dibedakan atas: yang pertama, frasa verbal ialah frasa yang berintikan verba atau kata kerja. Yang kedua, frasa nominal ialah frasa yang berintikan nomina, kata benda. Yang ketiga, frasa adjektival ialah frasa yang berintikan adjektiva atau kata sifat. Yang keempat, frasa numeral ialah frasa yang berintikan kata sifat. Frasa numeral ialah frasa yang berintikan numeralia, kata bilangan, dan frasa preposisional merupakan frasa yang berintikan preposisi atau kata depan. Hubungan antar unsur dengan frasa.
Hubungan antar unsur. Makna hubungan antar unsur dalam frasa verbal. Hubungan antar unsur dalam frasa verbal dapat mengungkapkan makna yang pertama penjumlahan, pemilihan, pengingkaran, aspek, keseringan, keinginan, kehausan, kesanggupan, kepastian, kemungkinan, dan yang terakhir adalah tingkat. Makna hubungan antar unsur dalam frasa nominal dapat mengungkapkan makna penjumlahan, pemilihan, pengingkaran, penjelas, pembatas, atau ketakrifan. Makna hubungan antar unsur dalam frasa adjektifal dapat mengungkapkan makna penjumlahan, pemilihan, pengingkaran, tingkatan gradasi atau paling. Makna hubungan antar unsur dan dalam frasa numeral frasa numeral atau frasa kata bilangan ialah frasa yang dibentuk dengan menambahkan kata penggolong seperti ekor, buah, orang, helai. Hubungan makna antar unsur frasa numeral hanya mengungkapkan makna penjumlahan yang dinyatakan dengan atribut yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi intinya. Contohnya 2 cari kertas. Makna penjumlahan dinyatakan oleh atribut yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi intinya. Tanpa atribut, makna jumlah tidak akan kelihatan karena yang tampak hanya makna bilangan. Yang terakhir, makna hubungan antar unsur dalam frasa preposisional. Frasa preposisional ialah frasa yang dibentuk oleh preposisi kata depan yang diikuti unsur lain yang dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Preposisi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya. Misalkan di, ke, dari, pada, dalam, tentang, oleh, atas, terhadap, untuk, bagi, atau sejak. Hubungan makna antar unsur dalam frasa preposisional dapat mengungkapkan makna keberadaan atau tempat. Yang kedua cara, dan yang terakhir permulaan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.